Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak Faris Fadila. Di video kali ini kakak akan menjelaskan tentang latihan soal yang ada di video sebelumnya. Langsung saja yang nomor 1, jika Rama menuang air pada sebuah akuarium sebanyak 2/3 bagian, yaitu 20 desimeter kubik, berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium sampai penuh? Nah, kita langsung gambar saja. Misalnya ada akuarium yang diisi air 2/3 bagian seperti ini. Nah, 2/3 bagian ini ternyata volumenya itu 20 desimeter kubik. Nah, berapakah air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium ini sampai penuh? Berarti kita itu akan mencari ini nih. Nah, air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium ini sampai penuh. Nah, tadi kan di soal ini sudah diketahui bahwa akuarium tersebut itu diisi hanya 2/3. Berarti di sini itu hanya 2/3 bagian. Berarti sisa ini itu kalau harus air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium ini sampai penuh itu, kita perlu 1/3 bagian lagi. Nah, kan biar 3/3 ya, berarti 3 dikurangi dengan 2/3, berarti kita butuh 1/3 bagian lagi untuk mengisi akuarium ini sampai penuh. Nah, kita bisa gunakan perbandingan senilai untuk menghitung berapa sih 1/3 bagian dari akuarium ini. Kita bisa bandingkan seperti ini, 1/3 banding, atau kita bisa tulis per ya, per 2/3 sama dengan air yang di sini ya, volume yang akan dicari berarti X. Kita bisa misalkan itu X. X itu adalah volume 1/3 dari akuarium banding 20 desimeter kubik. Lalu kita kalikan silang. 1/3 dikalikan dengan 20 sama dengan X dikali dengan 2/3. Nah, nih 1/3 dikalikan dengan 20 berarti 20/3 sama dengan X dikalikan dengan 2/3. Nah, ini 2/3, kita kan mau mencari X, berarti 2/3 kita pindah ruaskan. Perkalian pecahan pindah ruas. Berarti jadi pembagian. Nah, 20/3 dibagi dengan 2/3 sama dengan X. Nah, kita harus ingat bahwa pembagian pecahan itu cara mengerjakannya sama seperti perkalian, tapi dibalik dulu pecahannya. Jadi ini jadi 20/3 dikali dengan pecahan yang ini kita balik jadi 3/2.
Nah, ini 3 sama 3 habis ya. Sama dengan X. Jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 sama dengan X. Berarti volume yang dibutuhkan, air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium itu sampai penuh adalah 10, satuannya ini apa ini? Desimeter kubik. Nah, tapi di sini yang ditanyakan itu berapa liter di sini. Salah. Ini yang ditanyakan itu berapa liter. Maka kita harus merubah dari desimeter kubik ke liter. Kita kan tahu bahwa 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Maka 10 desimeter kubik juga sama dengan 10 liter. Tidak berubah. Berarti air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium ini sampai penuh itu adalah 10 liter. Jadi di sini bisa ditulis kesimpulan. Jadi air yang dibutuhkan adalah 10 liter. Nomor 2. Ririn belajar dari pukul 07.35 selesai pukul 8.10. Berapa jam Ririn belajar? Nah, kalau soalnya itu seperti ini, kita bisa menghitung berapa jam Ririn belajar itu dengan menghitung selisih pukul berapa Ririn itu selesai belajar dengan pukul berapa Ririn itu memulai belajarnya. Jadi bisa kita hitung dengan cara 8.10 dikurangi dengan 7.35. Seperti ini. Nomor 2. Pukul 8.10 dikurangi dengan pukul 7.35. Nah, kalau di jam kan ini menunjukkan, yang ini menunjukkan jam, yang ini menunjukkan menit. Nah, kalau kita mau melakukan operasi pengurangan, ini kan belum bisa, karena 10 itu kalau dikurangi 35 hasilnya negatif kan, maka kita dapat meminjam dulu. Ini peminjam 1 jam. Peminjam 1 jam kita tambahkan ke menit. 1 jam kan sama dengan 60 menit. Berarti kita tambahkan. Jadi tadi kan sudah dipinjam. Jadi 07. Ini 10 kita tambahkan. 10 kita tambahkan 60 menit. Berarti jadi 70. Kemudian di bawahnya 07.35. Nah, kalau sudah begini, kita sudah bisa melakukan operasi pengurangan. Kita kurangi. 0 dikurangi 5. Nggak bisa, kita pinjam 1. 10 dikurangi 5 itu 5. 6 dikurangi dengan 3. 3. Ini 7 dikurangi dengan 7 habis ya. Jadi ini 0, 0. Nah, berarti
lamanya Ririn belajar itu adalah 35 menit. Jadi lama Ririn belajar adalah 35 menit. Nomor 3. Dalam waktu 5 menit, debit air buangan limbah yang masuk sungai adalah 240 cm3 per menit. Berapa cm3 air limbah yang masuk sungai tersebut? Kita bisa mengingat dulu rumus debit. Debit kan sama dengan kemarin volume dibagi dengan waktu. Atau biasanya kakak itu mengingatnya begini. Kita gambar dulu suatu segitiga. Seperti ini. Nah, lalu kita debit sama dengan volume dibagi waktu. Jadi kalau kita mau cari debit, itu sama dengan volume dibagi waktu. Kalau kita mau cari waktu, itu volume dibagi debit. Kalau kita mau cari volume, ini kan sejajar. Bawah sama bawah. Berarti kalau kita mau cari volume itu sama dengan debit dikalikan waktu. Nah ini di soal itu, dalam waktu 5 menit, debit air buangan limbah yang masuk sungai itu 240 cm3 per menit. Berapa cm3 air limbah yang masuk sungai tersebut? Berarti kita akan mencari berapakah volume air limbah yang masuk sungai tersebut. Nah, volume kan tadi apa? Kalau dilihat di segitiga ini, volume adalah debit dikalikan dengan waktu. Volume itu sama dengan debit dikali waktu. Debitnya kan tadi 240 cm3 per menit. Satuannya kalau lagi mengerjakan nggak usah ditulis dulu, nggak apa-apa, biar lebih mudah. 240 cm3 per menit. Nah, waktunya itu adalah 5 menit. Dikalikan 5. Sama dengan ini 240 dikalikan 5. 240 dikalikan 5. 5 dikalikan 0. 0. 5 dikalikan 4. 20. Nyimpen 2. 5 dikalikan dengan 2, 10 ditambah 2, 12. Sama dengan 1200. Satuannya itu cm3. Lanjut, nomor 4. Aris berada di sekolah dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.40 dengan istirahat 2 kali 10 menit. Berapa jam waktu yang digunakan Aris belajar di sekolah? Nah, misalnya ini adalah rentetan waktu. Rentetan waktu siapa tadi? Aris di sekolah ya. Ini kan misalnya Aris itu masuk pukul 7.00 ya. Terus
Dia itu pulang pukul 12.40. Yaitu pulang pukul 12.40. 12.40. Nah, tapi dia itu di sekolah istirahat selama 2 kali 10 menit. Jadi bisa di sini itu misalnya di sini istirahat. Nah, 10 menit. Di sini juga istirahat ini. Misalnya ya, di sini juga istirahat 10 menit. Ini 10 menit. Berarti kan bisa kita tuliskan seperti ini. 00.10 ya. 00.10. 10 menit artinya. Maka jam belajarnya siapa tadi? Aris itu adalah yang ini. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, terus dari sini ke sini. Jadi kita kurangkan dulu ini jam pulangnya dengan istirahatnya Aris. 12.40 dikurangi dengan 2 kali 10 menit istirahatnya Aris. Aris kan istirahat selama 10 menit 2 kali ya. Berarti kan Aris itu istirahat selama 20 menit. Kita kurangkan dengan istirahatnya Aris. Nah, 40 dikurangi dengan 20. 20. Nah, 12 dikurangi 0, 12. Nah, ini adalah jam pulangnya Aris dikurangi dengan jam istirahatnya. Lalu, berapakah Aris itu belajar di sekolah? Berarti kita kurangkan dengan jam berangkatnya. Jadi 12.20 kita kurangi lagi dengan jam berangkatnya ini. 07.00. Nah, 20 dikurangi dengan 0 itu 20. 2 dikurangi dengan 7 nggak bisa, cuma 1, 12. 12 kurangi dengan 7 kan? 5. Nah, jadi Aris itu belajar selama 5 jam 20 menit. Ini biar ditulis kesimpulannya. Jadi Aris belajar selama 5 jam 20 menit. Nah, lanjut. Nomor yang terakhir, nomor 5. Umur kakek setengah abad, sedangkan umur ayah 5,5 windu. Berapa tahun selisih umur kakek dengan ayah? Nah, di sini itu satuan waktunya itu berbeda-beda ya. Di sini ada umur kakek dalam abad, umur ayah itu dalam windu. Sementara kita akan menghitung berapa selisih umur kakek dan ayah itu dalam satuan tahun. Maka kita rubah dulu. Ini umur kakek itu kita rubah dulu ke satuan tahun, dan umur ayah kita rubah dulu ke satuan tahun juga. Nah, nomor 5 ya. Terakhir. Nah, umur kakek kan tadi kan umur kakek sama dengan setengah abad kan, setengah abad.
1 abad itu sama dengan 100 tahun. Berarti kita kalikan ini. Setengah dikali 100 tahun. Sama dengan 50 kan? 50 tahun. Berarti umur kakek itu 50 tahun. Sekarang kita hitung umur ayah. 5, 1 berdua, windu. Umur ayah. Umur ayah itu 5 setengah windu. Kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 5 dikalikan dengan 2 itu 10, ditambah 1 itu 11 per 2 windu. 1 windu itu adalah 8 tahun. Jadi kita kalikan ini. 11 per 2 dikalikan dengan 8 tahun. Ini 8 dibagi 2. Jadi 4 ya. Sama dengan 11 dikalikan 4, 44 tahun. Nah, yang ditanyakan itu berapa sih selisih umur kakek dengan umur ayah? Untuk menghitung selisih umur kakek dengan umur ayah kan kita bisa mengurangi umur kakek dengan umur ayah. Berarti selisihnya sama dengan 50 tahun dikurangi 44 tahun. Sama dengan 6 tahun. Nah, jadi selisih umur kakek dengan umur ayah adalah 6 tahun. Nah, selesai. Jadi itu dia pembahasan latihan soal yang ada pada video sebelumnya. Mungkin untuk video kali ini kakak cukupkan dulu sampai di sini. Barangkali ada yang masih bingung, silahkan tinggalkan komentar atau mungkin bisa bertanya lewat grup WhatsApp yang nanti akan kakak bikin. Terima kasih. Semangat terus belajar matematikanya.